Oke, berikut adalah penggunaan untuk usaha jasa. Kita akan masuk ke daftar produk jasa. Di sini kita bisa mengisikan daftar produk jasa yang disediakan oleh koperasi. Misalnya kita masukkan saja jasa sewa perangkat, misalnya AC, jasa sewa kursi, jasa sewa tenda, jasa sewa kios ya. Pada di sini jasa apa saja. Dan perlu diingat bahwa produk jasa itu untuk yang namanya harga modalnya itu sudah masuk di bagian pengeluaran lain-lain. Karena biasanya formatnya hanya penerimaan dan pengeluaran atau pendapatan dan pengeluaran. Tapi kalau digabung, maksudnya kalau usaha jasa dan dagang atau dengan produksi nanti akan muncul HPP. Tapi walaupun ada HPP, untuk jasa tetap perhitungan modalnya akan masuk atau diisikan di transaksi pengeluaran lain. Ya, di sini. Oke, kemudian setelah mengisikan daftar produk jasa, untuk transaksinya bisa mulai dimasukkan di penjualan jasa. Cara pengisiannya sama. Misalnya ada transaksi pertama, ini nomor faktur itu adalah nomor invoice ya. Kita bisa pilih misalnya nomor invoice 6, dan kalau belum ada bisa diisi dulu di daftar nomor invoice. Ya, ada di sini. Oke. Kemudian di sini ureannya bebas. Bisa ditambahkan urean apa saja, ya, keterangan dari jasa yang disewakan. Kemudian jadi misalnya jasanya adalah sewa kios periode Januari 2019. Nah, di sini yang menyewanya, misalnya anggota, ini kita bisa isi nama anggotanya di sini. Pilih saja isi nama anggotanya. Kemudian produk jasa tadi yang ditulis di bagian daftar produk jasa, misalnya adalah jasa sewa kios. Nomor urut faktur ini berhubungan dengan nomor urut faktur di invoice ini. Ya, kalau tadi kita pilih invoice nomor tadi invoice, kita lihat lagi invoice nomor 6 ya. Kalau kita masuk ke cetak invoice nomor 6, ya, ini ada nomor urut di sini ya. Produknya akan muncul kalau diisikan nomor ini. Jadi kita masuk lagi penjualan jasa, kalau kita isikan dulu nomor urut faktur yang nomor 1, maka informasi jasa sewa kios ini baru akan muncul. Ya, perhatikan jasa sewa kios akan muncul di sini. Oke, diteruskan ya, karena tadi belum ada informasi pembayaran. Misalnya total sewa kiosnya adalah 250.000 per bulan. Kemudian berikutnya diisikan rekeningnya. Terimanya di rekening apa? Asumsinya ini pembayarannya cash, jadi ditulis di sini BCA. Nah, pendapatan laba ruginya adalah di sini bisa diisikan pendapatan penjualan jasa. Ya. Ini untuk transaksi cash. Kemudian kalau misalnya bagaimana sekarang kalau transaksinya ada PPN, cash tapi ada PPN. Oke, saya pisahkan di sini. Nah, ini juga invoice-nya juga saya buat terpisah, misalnya nomor 10 ya. Saya ini copy sewa kios periode Januari. Nah, ini oleh anggota. Sekarang anggota 15. Jasa sewa kios. Nomor fakturnya 1. Totalnya adalah 250.000. Oke. Nah, sekarang ini ada PPN-nya. Bagaimana cara memasukkan PPN? Di sini, ini saya copy lagi semua. Ya, ke bawah. Nah, di sini saya tuliskan PPN 10%. Jadi tetap dihitungnya manual di sini, kemudian nomor urut fakturnya 2. Dan di sini bisa diisikan PPN-nya 10% berarti 25.000. Setelah itu di bagian rekening, kalau misal transaksinya tunai, misal sini kas. Oke. Di bawahnya juga diisinya kas ya. Rekening itu terima atau keluar ya. Di sini untuk
produk jasa adalah penerimaan. Penjualan produk jasa adalah penerimaan. Kategorinya yang atas, ini sama pendapatan penjualan produk jasa. Tapi kategori yang di bawah, ini harus dimasukkan utang PPN. Ya. Utang PPN. Oke, jelas ya. Dan kalau kita lihat di bagian cetak invoice, kita pilih tadi yang nomor 10. Dan sudah muncul angkanya, ada PPN. Ya. Dan ini kita bisa ganti. Misalnya kalau ini bayarnya cash, bisa kita ganti namanya jadi nota. Ya. Jadi bisa di print dan ini namanya nota. Oke, kembali ke penjualan jasa. Berikutnya adalah case bagaimana kalau transaksinya itu adalah piutang. Piutang itu artinya tidak dibayar pada saat itu. Ya. Saya ambil contoh lagi di atas. Ini ada piutang. Saya copy lagi datanya yang ini. Misalnya anggota ini sewa kios. Ini anggotanya misalnya anggota 18. Ini jasa sewa kios, ini saya copy lagi. Nah, di sini yang diisikan di bagian rekening, karena ini belum masuk uangnya, adalah piutang usaha anggota. Di sini tetap sama, jadi di atasnya adalah pendapatan penjualan jasa dan di sini utang PPN. Dan di sini bisa diisikan tanggal jatuh temponya misalnya 20 Januari 19, bawahnya juga bisa diisikan 20 Januari 19. Oke, jadi kalau misalnya ini ada invoice-nya juga, kita misalnya mau cetak nomor 15 dan kita masukkan ke modul invoice tadi 15 ya. Sini akan muncul tanggal jatuh temponya, jumlahnya, dan sini juga bisa kita tukar namanya menjadi faktur penjualan atau menjadi invoice. Oke, berikutnya bagaimana kalau ternyata untuk pembayarannya bagaimana? Jadi kan tanggal 20 Januari jatuh tempo. Jadi pembayaran juga diisikan di modul yang sama di sini. Ya. Di sini diisi tadi invoice yang akan dibayar adalah invoice 15. Di sewa kios anggota 18. Nah, di sini adalah kita pembayaran piutang. Nah, untuk pembayaran piutang tidak perlu dibagi dua seperti ini, langsung saja 275.000. Ya. 275.000 dan di sini diisinya misalnya transaksinya ke kas. Ya, masukkan saja ke kas. Dan di sini adalah piutang usaha anggota. Jadi pada prinsipnya ini menjadi pindah dari bagian kiri ke bagian kanan. Dan ini bisa tidak harus hanya satu transaksi atau dua pilihan. Ini dua pilihan dari satu transaksi. Misalnya transaksi ini juga statusnya piutang. Di sini tinggal isikan pembayaran piutangnya jumlahnya berapa. Hanya kombinasi ini saja yang harus tetap sama kas dan piutang usaha. Jadi tidak harus per transaksi. Ya. Kalaupun misalnya bayarnya kurang hanya 200.000 misalnya, ya hanya tinggal diisikan 200.000. Ya. Oke, ini untuk pembayaran piutang. Nah, kemudian kalau misalnya apalagi case-nya ya? Kalau untuk penjualan seperti kalau non anggota bagaimana? Non anggota ini bisa dikosongkan. Jadi misalnya transaksi ini bisa dikosongkan. Cuma kalau dikosongkan kan tidak tertera namanya di invoice. Jadi ini kita bisa isi langsung saja nih, misalnya namanya Pak Slamet. Ya, isikan saja. Nah, ini nanti akan otomatis dianggap sebagai non anggota. Karena memang tidak ada daftarnya di anggota. Kalau ada daftarnya mungkin akan masuk. Nah, jadi perhatikan bahwa nama ini jangan sama dengan nama anggota yang sudah dicatat. Oke, untuk penjualan produk jasa hanya cukup mudah sebenarnya. Dan perlu perhatikan bahwa nama anggota di sini berpengaruh terhadap pendapatan SHU-nya. Kemudian kalau untuk pengeluaran,
itu langsung dicatatkan di sini. Jadi penjualan jasa dimasukkan di modul penjualan jasa, pengeluaran baik berhubungan atau tidak berhubungan dengan jasa dimasukkan di pengeluaran lain. Oke, mudah-mudahan cukup jelas untuk usaha jasa.